Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Enci berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik, penuh sukacita dan diberkati. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah sekolah minggu saat ini masih secara online, anak-anak masih beribadah di rumah, tapi kita senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu saat ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur, Enci undang anak-anak semua berdiri, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan memulaikan ibadah saat ini. Kita angkat pujian, segala puji syukur, menyanyi dengan penuh sukacita dan dengan sungguh-sungguh hati, ya. Tepuk tangannya mana? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ya, dengan semangat. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi kita angkat pujiannya, ya. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat dan sukacita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Iya, tentu anak-anak harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Iya, kita akan berdoa. Enci berharap kita berdoa dengan penuh sungguh-sungguh hati dan lipat tangan, ya. Masih tetap sikap berdiri. Silakan anak Arya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu sampai saat ini. Kami mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah secara online. Berkati ibadah kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, kita sudah berdoa. Kita akan mengucapkan salam pujian lewat pembacaan Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Anak Rangga,
Teman-teman, mari kita membaca puji-pujian Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah namanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Kita angkat pujian, senyum dan berwajah gembira. Kalau memuji Tuhan anak-anak, ya harus penuh dengan senyum dan penuh sukacita, ya, yang semangat. Senyumnya mana? Senyum dan berwajah gembira. Angkat tangannya. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan, semua senyum gembira. Sekali lagi ya. Senyum dan berwajah gembira. Angkat tangan. Angkat tangan, pujilah Dia. Bersalam-salam, semua senyum gembira. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian adalah sukacita di hatiku. Kita menyanyi dengan penuh sukacita ya anak-anak. Mana tepuk tangannya? Masih sikap berdiri. Ya, dengan semangat. Tepuk tangannya mana? Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana ya? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita angkat lagi pujian, hatiku penuh nyanyian dengan penuh semangat ya. Iya, harus menyanyi dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya semua anak-anak di rumah. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hati
hati jiwaku ya. Dengan penuh semangat ya. Goyangnya mana? Semangat. Penuh dengan sukacita. Iya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Goyangnya. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Iya, tentu kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Iya. Kita akan memuji Tuhan lagi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Hasnah. Kita memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Masih sikap berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya anak-anak di rumah semuanya silakan duduk, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Enci Hasnah. Ya adik-adik, selamat sore adik-adik. Nah adik-adik saatnya kita akan membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya di samping. Serta itu kita siap-siap
untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore yang indah ini, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu Jemaat Peniel, akan membaca, mendengarkan sabda cerita firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar Engkau berkati anak-anak kami untuk mendengarkan dengan baik cerita firman-Mu, dan di dalamnya mereka boleh praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati pikiran adik-adik kami, bersama ence-ence, bahkan orang tua, kakak adik yang menyaksikan, yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Firman Tuhan terdapat pada Matius, minta maaf, bukan Matius tapi Lukas. Perjanjian Baru, Lukas pasal 1 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-66. Lukas pasal 57 pasal 1 ayat 57 sampai 66. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik boleh ikuti, kita baca bersama-sama. Judul firman Tuhan adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya, Ence ulangi. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara-saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta bantu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata,
menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah, adik-adik, itulah pembacaan kita firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Enci ketua sekolah minggu. Siapa Enci ketua sekolah minggu adik-adik? Sekolah minggu Peniel. Siapa adik-adik? Ya, Enci Serli Dopong. Iya, dengan Enci Hermia. Minggu lalu mereka bercerita tentang Maria dan Elizabeth. Ya, minggu lalu Maria dan Elizabeth. Nah, waktu itu cerita minggu lalu, Ibu Maria datang mengunjungi Elizabeth karena Elizabeth sementara mengandung atau hamil. Nah, ternyata adik-adik, Maria senang hati bertemu dengan Elizabeth. Karena apa? Elizabeth sementara hamil, mendapatkan anak. Nah, anak itu yang diberikan Tuhan. Jadi datanglah Maria bersukacita bersama-sama Elizabeth. Bahwa Maria menyampaikan juga kepada Elizabeth bahwa dia juga mendapatkan anak. Nah, anak itu dari Roh Kudus. Nah, itu sukacita Maria dengan Elizabeth. Itu cerita minggu lalu. Nah, sekarang adik-adik, sambungan cerita kita masih Elizabeth. Nah, masih Elizabeth. Nah, Elizabeth sementara mengandung atau bahasa hari-hari adik-adik mengerti sementara hamil. Nah, dia hamil, ternyata pada waktunya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik, sukacitanya, bahagianya, gembiranya Elizabeth bersama Pak siapa? Dalam Alkitab kita baca tadi. Pak siapa? Zakaria. Nah, suaminya Elizabeth adalah Bapak Zakaria. Nah, sukacita bahagianya karena mereka mendapat anak. Nah, anak yang diberikan mereka adalah anak laki-laki. Nah, lalu teman-teman, tetangga-tetangga yang ada di sekitar mereka datang. Aduh, senang hati mereka. Ayo kita pergi lihat. Dia punya keluarga datang. Aduh, kita pergi lihat. Elizabeth sudah melahirkan. Katanya anaknya laki-laki. Wah, tetangga-tetangganya datang berkumpul di rumahnya Zakaria dengan Elizabeth. Lalu adik-adik, karena anak ini sudah umur 8 hari, setelah dilahirkan umur 8 hari, tetangga-tetangganya bertanya sama Elizabeth, "Hei Elizabeth, siapakah nama anak ini?" Aduh, Elizabeth bilang, "Saya mau kasih nama Yohanes." Tapi teman-temannya bilang, tetangganya, keluarganya bilang yang datang, "Jangan Elizabeth, kasih namanya Zakaria, sama dengan nama bapaknya." Elizabeth bilang, tidak mau saya. Kalau begitu, saya pergi tanya dulu papanya anak ini. Siapa papanya anak ini? Siapa? Zakaria. Nah, saya pergi tanya dulu Pak Zakaria. Nah, adik-adik, Zakaria belum bisa bicara. Jadi Zakaria, begitu Elizabeth menyampaikan, Zakaria, kita beri apa anak ini? Namanya siapa? Lalu rupanya Zakaria minta kertas, minta pulpen. Nah, dia minta kertas dan pulpen sama istrinya Elizabeth. Nah, Elizabeth lalu mengambil. Ya, Elizabeth rupanya dalam hatinya, aduh betul, apa yang saya bilang itu betul. Pasti namanya siapa? Iya,
pasti namanya Yohanes. Yang tadinya teman-temannya, keluarganya yang datang berkumpul sama-sama bilang kasih nama Zakaria saja, sama-sama dengan papanya, sama nama papanya. Tapi Ibu Elisabet bilang tidak, saya harus kasih nama Yohanes. Nah, ternyata betul sama dengan Pak Zakaria. Nah, kenapa Pak Zakaria tulis di kertas adik-adik? Karena Pak Zakaria bisu. Kenapa dia bisu adik-adik? Bisu itu adik-adik, sebelum Enci jelaskan kenapa dia bisu. Bisu itu adik-adik bisa bicara tidak? Tidak toh? Tidak. Jadi kalau dia mau bilang apa, mungkin dia minta apa-apa sama istrinya, sama keluarganya, dia pakai kode. Dia pakai kode karena tidak bisa dibicara. Nah, ternyata Zakaria bisu waktu dia masuk di bait suci, dia diberitahukan oleh malaikat Tuhan dia akan dapat anak, istrinya Elisabet hamil dan melahirkan anak, namanya siapa? Yohanes. Nah, ternyata begitu begitu Zakaria selesai menulis nama ini, dia kasih tunjuk Elisabet, lalu teman-teman Elisabet menyampaikan sama keluarganya bahwa namanya Yohanes. Maka bersukacita mereka semua, keluarga Elisabet, Zakaria dan teman-teman tetangganya, bersukacita mereka. Oh, ternyata Zakaria setuju juga dengan nama Yohanes yang dibilang sama Elisabet. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Elisabet tahu nama Yohanes, ternyata yang tadinya Zakaria bisu, tiba-tiba mulutnya bisa berbicara. Mulutnya bisa berbicara yang tadinya kalau minta apa-apa kode-kode saja. Kode dengan tangan atau pakai isyarat. Tapi sekarang setelah anaknya dia beri nama Yohanes, maka bisa dia bicara. Dia bisa berkata-kata sama istrinya. Nah, adik-adik, kenapa? Karena Tuhan yang menjanjikan anak ini kepada Zakaria dan Elisabet, maka tandanya Zakaria bisu. Setelah melahirkan, Zakaria bisa berbicara. Karena sukacitanya, bahagianya Zakaria bersama Elisabet setelah mendapatkan anak, setelah Zakaria bisa berbicara. Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi 8 hari Elisabet mau bawa disunat oleh Yohanes. Tetapi adik-adik, masa bangsa Yahudi anak-anak kecil adalah disunat. Tapi masa sekarang kita anak-anak sekarang, dari dulu yang lalu-lalu masa kita, dalam perjanjian baru anak-anak tidak disunat lagi, tetapi anak-anak dibaptis. Nah, anak-anak yang masih kecil baru 3 bulan sampai bahkan sudah besar dibaptis. Dibaptis. Nah, jadi adalah sukacita bagi Zakaria, bahagianya Zakaria dengan Elisabet mempunyai anak yang diberikan Tuhan. Nah, anak ini, Yohanes ini adalah yang dipersiapkan Tuhan untuk Tuhan Yesus. Nah, Yohanes adalah dipersiapkan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga adik-adik bersyukur, bersukacita, bergembira. Nah, sekarang kita menyambut apa? Ke depan ini, berapa minggu ini? Kita menyambut hari Natal. Nah, kita ada baju baru, kita ada sepatu baru, ada kue. Tapi adik-adik, itu ada sukacita kita. Tapi adik-adik, ketika mama tidak belikan baju, tidak beli baju baru, tidak beli sepatu baru, adik-adik jangan dipaksa sama mama ya. Karena keadaan kita sekarang, susah sekali. Yang harus kita jaga adalah kita harus sehat.
Itu yang utama. Kita harus sehat. Jadi adik-adik tidak boleh sembarang makan di luar. Tidak boleh banyak sembarang main-main di luar. Banyak tinggal di rumah. Apa yang mama bilang, papa bilang, oma, opa, kakak, adik bilang, kalian dengar semua. Jangan melawan sama oma, opa, sama papa, mama. So dibilang baik-baik, masih melawan. Jadi kita punya sukacita menyambut hari Natal. Dengan keadaan sekarang, kita harus jaga diri. Kita terutama kesehatan yang Tuhan harus berikan pada kita. Kita selalu berdoa, Tuhan beri kesehatan bagi kami. Dalam menyambut Natal ini, ada sukacita bahagia bersama mama, bersama papa, oma, opa, kakak, adik, keluarga kita. Menyambut hari Natal, menyongsong tahun baru. Nah, adik-adik, demikian cerita kita. Enci mau tanya dulu, siapa nama anak yang baru lahir? Iya, pintar sekali, Yohanes. Nah, siapa nama ibu Yohanes? Elizabeth, pintar sekali. Siapa nama ayah Yohanes? Iya, Zakaria. Pintar sekali anak-anak sekolah minggu. Itu yang dibilang anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan menjadi berkat bagi di rumah kita menjadi berkat bagi teman-teman, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, adik-adik belajar di rumah, bukan belajar di sekolah. Keadaan sekarang kita belajar dengan baik di rumah. Apalagi kalian semester sekarang toh, masih semester, jadi belajar baik-baik. Nah, sukacita ada di hati adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati adik-adik. Ya, demikian cerita kita. Enci serahkan. Iya, anak-anak semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Enci Hasna. Ya, tadi sudah ditanya-tanya ya oleh Enci Hasna. Cerita kita hari ini tentang kelahiran siapa? Siapa yang masih ingat tadi? Baru-baru sama lupa. Siapa teman-teman? Iya, Yohanes. Iya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Setelah kita berdoa syafaat, saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Enci Hasna. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Ya, boleh korek-korek teman ya. Di samping, kiri, kanan, muka, belakang. Kita tutup mata, lipat tangan. Dengan baik, dengan tenang, dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu bersama Enci. Kami bersyukur sepanjang hari-hari yang berjalan hingga saat ini. Tuhan Yesus sudah berkati kami, beri kesehatan, kekuatan, serta memberi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tetap pertaruhkan kehidupan kami di minggu-minggu yang akan datang. Biar Tuhan Yesus tetap menjaga kami, melindungi kami, terutama memberi kesehatan, kekuatan di dalam menjalani pertumbuhan anak-anak kami, bahkan kedua orang tua kami sama keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak kami dari kolom 1 sampai 18 dalam pertumbuhan mereka sehari-hari, dalam pendidikan mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan, mereka saat ini sementara semester, mereka belajar di rumah, bukan belajar di sekolah. Tapi kami percaya Tuhan akan berkati mereka, beri kepintaran, hikmat, kebijaksanaan di dalam belajar mengerjakan soal-soal yang diberikan melalui online. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan, mereka boleh berhasil untuk ke depan selanjutnya dalam cita-cita mereka. Terima kasih Engkau terus memberkati anak-anak kami, terutama tumbuh kembang mereka sehari-hari. Kami berdoa, enci-enci, baik pengurus sekolah minggu maupun kami enci-enci. Tuhan tolong kami dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan.
kami dimampukan, dikuatkan, bahkan kerjasama yang baik untuk melaksanakan panggilan pelayanan ini. Karena ini adalah panggilan mulia di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang tua anak-anak kami, oma opa, kakak adik, keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa keadaan sekarang ini, biar Tuhan Yesus, kami semua anak-anak, kami semua yang ada di muka bumi ini, Tuhan akan selalu berkati kami. Tuhan akan selalu beri sehat kuat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Adri dan penyiar siaran ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan masa muda mereka untuk melayani Engkau. Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, pekerjaan mereka, Tuhan akan berkati. Mereka berkecukupan dalam kehidupan mereka, dalam kebutuhan masa muda mereka. Apa yang mereka cita-citakan terwujud kiranya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami yang berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami, kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah berdoa. Enci undang kita semua berdiri lagi ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita sekolah minggu pada saat ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian dalam Tuhan kita bersaudara. Tepuk tangannya mana? Kita nyanyi sama-sama. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. sekali lagi ya dengan semangat. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Ya, sekolah minggu kita telah selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan pujian Bapa terima kasih. Kita angkat sama-sama ya. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.